eh, teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya apakah kameranya terlihat? Sepertinya ini Pak, tidak, muka Bapak tidak terlihat. Oh, tidak terlihat ya. Kemungkinan karena tombol di keyboard Bapak itu kameranya di-off-kan. Bentar. Oke. Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat. Ya, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan sedikit belajar bersama tentang surat Al-An'am ini. Surat Al-An'am ayat 151. Insyaallah ini ada PPT-nya. Mungkin saya kirim di grup terlebih dahulu atau saya kirim ke Mbak Siti Badriah saja ya. Ya Pak, boleh Pak. Atau Di grup. langsung share screen juga boleh Pak. Langsung share screen. Oke. Teman-teman yang dicintai Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surat Al-An'am ayat 51 ini. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf sekali karena keterlambatan saya. Dan mungkin ini sudah sekian kalinya saya setiap kajian terlambat ya. Mohon maaf sebelumnya. Insya Allah kita akan belajar tentang dosa-dosa besar yang dilarang Allah pada surat Al-An'am ayat 51. Mungkin teman-teman sekalian, mungkin kita tidak sampai jam 7 ya. Ya, sampai selesainya ini. Bisa jadi kurang dari jam 7. Mohon maaf ya. Kita langsung saja, yaitu Izin Pak, mungkin slide bisa di mode slideshow oh, agar full. oke. Terima kasih Pak. Ya, yaitu kita akan belajar tentang surat Al-An'am ayat 51. Insya Allah kita akan belajar bersama. Dan di sini saya berkesempatan untuk sedikit menjelaskan ya, dengan sangat keterbatasannya ilmu saya. Apa itu surat Al-An'am ayat 51? Surat Al-An'am ayat 51 berbunyi, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum khasyata imlaq nahnu narzuq ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Yaitu artinya, katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Ini wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, kedua orang tuamu. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq karena takut kemiskinan. Min imlaq.
nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kenapa tidak boleh membunuh anak-anak kita karena kemiskinan? Nahnu narzuqukum. Kamilah yang memberi rizki pada kalian. Wa iyyahum, dan kepada anak-anak kalian. Kepada mereka anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahish. Dan janganlah kalian mendekati al-fawahish. Apa itu al-fawahish? Al-fawahish itu berarti sebuah kekejian. Para mufassirun menjelaskan bahwasanya al-fawahish di sini adalah perbuatan zina. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik itu zina yang terlihat atau kekejian yang terlihat, wa ma batan, dan kekejian yang tidak terlihat. Semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mendekatinya. Analoginya atau kita berpikir bahwasanya kita mendekati saja pun tidak boleh, apalagi untuk melakukannya. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh orang lain atau sebuah jiwa atau orang lain yang mana orang tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Illa bil haqq, kecuali jika jiwa tersebut memang dibolehkan oleh Allah atau sudah diberikan kebolehannya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti qisas dan yang lainnya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dan demikianlah wassaqum bihi, Allah mewasiatkan, Allah memerintahkan kepada kalian bihi, dengan perintah tersebut, la'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti, agar kalian berakal. Teman-teman semuanya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad atau mewahyukan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengatakan, agar Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada orang Arab pada waktu tersebut, yang mana pada waktu tersebut orang Arab masih kental dengan adat jahiliyahnya, dengan budaya jahiliyahnya, dengan kebiasaan jahiliyahnya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengabarkan kepada mereka, kepada bangsa Arab, kepada masyarakat Arab akan perintahnya dan larangannya. Begitu juga pada ayat ini, yaitu ayat Al-An'am, ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 151. Di dalam surat Al-An'am ayat 151 ini, Allah Subhanahu wa taala memulai larangannya dengan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alla tusyriku bihi syai'a." Agar kalian tidak menyekutukan Allah pada sesuatu apapun. Jadi kita seorang muslim tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, bagaimana mungkin kita menyekutukan, kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala
Dialah yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita rizki, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Bagaimana mungkin kita meminta pada selain Allah Subhanahu wa taala? Misal, ketika kita diberikan oleh teman kita suatu barang atau suatu hadiah, akan tetapi kita berterima kasihnya bukan kepada dia, bukan kepada teman yang memberikan barang tersebut. Bagaimana perasaan orang yang memberikan hadiah tersebut? Tentu saja dia akan sangat merasa tersakiti. Walillahi masalul a'la. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi masalul a'la. Bagaimana mungkin Allah sudah memberikan kita kehidupan. Allah sudah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki, memberikan kita kebutuhan yang kita butuhkan. Akan tetapi kita menduakannya. Kita takutnya bukan pada Allah. Kita takutnya pada selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa zalimnya kita, yang mana kita sudah menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak mentauhidkannya, tidak mengesahkannya. Betapa zalimnya kita. Kita malah di sebagian tempat, sebagian umat Islam, dia pergi meminta-minta pada selain Allah, meminta-minta kepada kuburan, pohon, kepada batu, dan yang lain-lainnya. Padahal apa? Padahal yang membeli rizki ialah Allah Subhanahu wa taala. Betapa zalimnya mereka. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun adim. Bahwasanya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangatlah besar. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kesyirikan mempunyai beberapa tingkatan. Sebagian ulama menjelaskan kesyirikan ada dua, yaitu syirkul akbar wa syirkul asgor. Syirkul akbar wa syirkul asgor. Yang mana syirkul akbar ini ketika seorang muslim melakukannya, maka kemudian seorang muslim melakukannya, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dan dia akan ditempatkan di dalam neraka secara kekal. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa selain kesyirikan bagi hamba yang dikehendakinya. Itu adalah sebuah akibat ketika seorang hamba menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya.
Kemudian ada yang namanya syirkul asghar. Syirkul asghar ini tingkatannya lebih rendah dengan syirkul akbar. Seperti contohnya ialah riya. Riya. Apa itu riya? Riya ialah melakukan ibadah dengan apa namanya? Dia di situ diniatnya juga meniatkan agar dapat pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan ibadah karena Allah dan juga dia ingin dipuji oleh saudara-saudaranya. Itu termasuk syirkul asghar. Ketika misal dia sholat, kemudian ketika dia sholat, dia meniatkan tentu saja niat lillah untuk Allah. Dan di situ, di dalam niatnya juga dicantumkan bahwasanya dia berniat untuk mendapat pujian. Itu yang dinamakan riya. Adapun wallahu alam, seperti yang saya baca di kitab Qaul Mufid, bahwasanya ketika seseorang melakukan ibadah tidak karena Allah, akan tetapi karena memang dari awal memang menginginkan pujian Allah pujian makhluk, pujian temannya, pujian saudaranya. Di dalam kitab Qaul Mufid itu dijelaskan bahwasanya itu termasuknya bukan syirkul asghar, bukan termasuk riya lagi, bahkan itu termasuknya di dalam syirkul akbar. Kenapa? Karena dia sudah meniatkan ibadahnya itu bukan karena Allah, tapi karena siapa? Karena makhluk, karena saudaranya. Itu namanya syirkul akbar. Jika dia dilakukan dari awal niatannya bukan karena Allah, tetapi semata-mata untuk pujian dari makhluk. Dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Adapun syirkul asghar itu ketika dia meniatkan karena Allah dan dia juga meniatkan pada selain Allah. Itu syirkul asghar. Yang mana teman-teman riya ini sangat mudah untuk masuk ke dalam diri kita. Sangat mudah untuk masuk pada hati kita. Na'udzubillah min dalik. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk membaca doa. Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika syai'a wa ana a'lamu wa a'udzubika bima la a'lam. Yaitu, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu agar aku tidak menyekutukanmu dengan suatu apapun yang mana aku mengetahuinya. Tuh, dia menyekutukan dan dia mengetahuinya. Wa a'udzubika bima la a'lam. Dan aku berlindung juga jika aku tidak mengetahuinya. Itu karena apa? Karena riya ini sangat mudah untuk masuk pada hati kita. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ada namanya syirkul khafi, yaitu yang samar, syirik yang sangat samar. Yang mana dijelaskan di dalam hadis yang fima makna bahwasanya syirkul khafi ini lebih samar daripada apa? Daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam. Saking samarnya, saking kita tidak bisa mengetahuinya, mungkin tidak bisa mengetahuinya, maka itu dinamakan syirkul khafi. Syirkul khafi. Itu namanya syirkul khafi. Apa contohnya? Syirkul khafi contohnya ialah sebuah perkataan biasanya. Sebuah perkataan. Apa itu? Misal, seseorang jika berkata, laulallah wa fulan, la kada wa kada. Jika tidak Allah dan kamu, maka ini tidak akan terjadi. Misal,
jika bukan karena Allah dan kamu, maka aku sudah mati. Misal. Itu adalah sebuah perkataan yang mengandung unsur kesyirikan. Allah wa fulan. Wa itu menunjukkan atas kesetaraan, musyarakah. Lalu bagaimana ibarah yang benar atau diksi yang benar? Yang benar itu ialah laulallah summa fulan. Jika tidak Allah kemudian fulan, maka tidak akan terjadi hal ini. Misal, jika tidak karena Allah kemudian kamu, maka aku tidak akan selamat. Itu adalah ibarat yang benar, bukan dan, akan tetapi apa? Kemudian. Laulallah summa fulan. Summa, kita memakai summa. Yang berarti kemudian. Summa fulan lakada wa kada. Kita tidak memakai dan. Wallahu a'lam. Di sini teman-teman, ini seolah-olah ibarah ini atau omongan ini ya hal yang biasa. Akan tetapi dijelaskan dalam beberapa kitab tauhid bahwasanya ini juga termasuk syirkul khafi. Itu syirik yang sama karena kesamarannya. Karena kesamaran kesamaran ibarahnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya lallahu wa fulan itu boleh ketika dia berniat bahwasanya wa di sini berarti kemudian. Bukan berarti musyarakah, bukan berarti keikutsertaan, bukan. Bukan berarti hal tersebut. Sebagian ulama membolehkan. Akan tetapi untuk berhati-hati, kita hendaknya memakai ibarah atau memakai kalimat summa atau kemudian. Itu adalah salah satu contoh dari syirkul khafi. Yang mana kesamarannya itu bagaikan semut, yang mana semut hitam ini, yaitu bagaikan semut hitam yang berjalan pada kegelapan malam, yang mana berjalannya di atas batu yang hitam. Apakah kita bisa melihatnya? La, kemungkinan kita tidak akan melihatnya. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan kesamarannya sebegitu rupanya. Kemudian, teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, larangan yang kedua ialah larangan untuk akul walidain atau untuk tidak berbakti pada orang tua atau durhaka pada orang tua. Atau bisa kita balikkan atau perintah berbakti kepada orang tua kita. Yang mana teman-teman bahwasanya berbakti kepada orang tua itu adalah pahalanya sangat besar. Fadilahnya sangat besar. Keutamaannya sangat besar, pahalanya sangat besar. Bahkan teman-teman semuanya, di sebagian ayat, ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyetarakan atau bukan menyetarakan, meletakkan perintah berbakti kepada orang tua ialah setelah perintah untuk menjauhi kesyirikan. Hal ini menunjukkan atas besarnya pahala berbakti kepada orang tua dan besarnya dosa ketika kita berdurhaka kepada orang tua. Salah satunya ialah al-ayat, yaitu ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Yaitu la ta'budu illallah, supaya kita tidak beribadah kepada selain Allah. Dan setelah perintah itu, Allah meletakkan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Itu. Dan juga di dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
wabil walidaini ihsana, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua, kedua orang tua kalian maka berbaktilah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat betapa besarnya perintah ini. Betapa besarnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk berbakti kepada orang tua kita. Hal ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya pahala berbakti orang tua itu memiliki pahala yang besar, memiliki balasan yang besar, entah itu di dunia maupun di akhirat. Salah satu cerita yang menunjukkan bahwasanya balasan berbakti kepada orang tua itu memiliki pahala yang besar atau balasan yang besar ialah cerita pada zaman Bani Israel, yang mana ada seseorang yang masuk ke dalam gua, yang mana guanya ini tertutup oleh batu. Tiba-tiba ketika mereka berteduh di dalam gua, ada batu besar yang jatuh pada pintu gua, sehingga pintu ini menutupi gua. Kemudian mereka ada bertiga. Salah satu mereka ialah berdoa dengan amal soleh mereka. Yaitu salah satunya bahwasanya ada seorang laki-laki yang mana dia itu sangat berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya ini sudah syekhun kabir, sudah uh, sudah berusia tua, yang mana pada setiap hari dia itu memerah susu, kemudian dia memberikan susu tersebut kepada orang tuanya, yang mana dia ketika orang tuanya tidur, dia tidak membangunkan dan dia tetap menunggu sampai dia bangun untuk meminumkan susu ini. Dan dia tidak mencoba-coba atau tidak pernah untuk meminum susu ini sebelum orang tuanya meminum susu tersebut. Sehingga apa? Dengan wasilah amal soleh ini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pintu guanya pun terbuka sedikit demi sedikit. Salah satunya itu. Salah satu cerita selanjutnya ialah cerita Uwais Al-Qarni. Cerita Uwais Al-Qarni yang mana dia ini mempunyai doa yang sangat mustajab. Bahkan dijelaskan ketika kalian bertemu dengannya maka mintalah doa darinya. Karena apa? Karena doanya mustajab. Ceritanya ialah Uwais Al-Qarni ini masuk Islam. Kemudian ia ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dia memiliki orang tua yang sudah tua, sehingga hal tersebut tidak mengizinkannya untuk bertemu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Uwais Al-Qarni ini harus berbakti kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Yaitu larangan yang kedua, yaitu larangan untuk durhaka kepada orang tua kita. Ketiga ialah membunuh anak karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Kalau di dalam surat Al-Isra itu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Yaitu membunuh anak kita karena takut miskin. Hal ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya yang memberi rezeki siapa? Allah. Kenapa kita takut kemiskinan? Kenapa kita takut kemiskinan? Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita rezeki. Oleh sebab itu, kita tidak boleh takut miskin ketika mempunyai anak.
Teman-teman yang dirahmati Allah, eh, larangan ini ada di dalam Al-Quran, ada pada surat Al-An'am ayat 51 dan ada juga di surat Al-Isra. Adapun di surat Al-An'am, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu di dalam surat Al-An'am. Adapun di dalam surat Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Lalu apa perbedaannya pada surat Al-An'am ini dan surat Al-Isra ini? Wallahu a'lam. Dijelaskan bahwasanya kalau di dalam surat Al-An'am ini, perintah ini ditujukan orang-orang yang sudah miskin. Dan dia takut ketika mempunyai anak, dia tambah miskin. Itu dijelaskan pada surat Al-An'am. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Kenapa? Nggak boleh. Karena yang membeli rizki kalian, ini memberi rizki kalian supaya kalian tidak miskin, itu siapa? Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan juga kepada anak-anak kalian. Maka dari itu, janganlah kalian takut semakin miskin. Itu. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Berbeda dengan surat Al-Isra. Adapun surat Al-Isra ini ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak miskin atau orang-orang yang kaya, yang mana ketika dia mempunyai anak, dia takut akan menjadi miskin. Berbeda ya, kalau yang pertama itu orang miskin, yang takut semakin miskin, yang kedua itu orang kaya, akan tetapi ketika dia mempunyai anak, dia takut menjadi miskin. Wallahu a'lam. Khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Itulah teman-teman. Kemudian pada zaman sekarang itu kan ada namanya KB, itu keluarga berencana tahdid, litahdid wali qat inasal, litahdidin nasal wali qat inasal, yaitu KB, keluarga berencana membatasi anaknya. Nah, hukum apa, lalu apa itu hukum KB? Dalam kitab ini, seingat saya di dalam kitab Tawdihul Ahkam dijelaskan bahwasanya KB ini mempunyai dua hukum tergantung tujuannya. Karena apa, teman-teman? Karena ini yang mencetuskan KB ini adalah seorang ilmuwan Inggris. Kan minum dulu. Seingat saya ini dari ilmuwan Inggris yang mana dia di dalam teorinya mengatakan bahwasanya bumi ini semakin sempit. Semakin sempit yang mana penduduknya itu semakin banyak. Oleh sebab itu ada jalan keluar dari masalah tersebut. Jalan keluarnya dengan membatasi anak. Itu salah satu ilmuwan Inggris seingat saya. Itu yang salah satu ilmuwan Inggris yang mempunyai pencetusan keluarga berencana. Lalu apa hukumnya? Hukum KB itu ada dua. Wallahu a'lam. Hukum KB itu ada dua tergantung dengan tujuannya. Jika tujuannya untuk memutus keturunan, tidak mempunyai keturunan sama sekali, udah saya KB supaya saya tidak mempunyai keturunan. Misal saya sudah mempunyai anak, saya KB, saya tidak mau mempunyai keturunan lagi, maka itu wallahu alam itu tidak dibolehkan oleh syariat karena menyelisihi sunnah Rasul. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda fima makna fa inni mukatsirum bikumul umam. Sesungguhnya aku itu berbanyak-banyak umat. Dan salah satu sunnah Allah, yaitu ketika kita menikah, salah satu tujuannya apa? Lidzuriyah, untuk keturunan. Ya enggak? Oleh sebab itu, ketika kita memutus keturunan atau memutuskan atau membatasi, sudah tidak mempunyai anak, maka wallahu alam itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Menyelisihi sunnah Rasulullah dan sunnah Allah, sunnatullah. Yang mana sunnatullah ini ialah tujuan menikah ialah apa? Lidzuriyah, linasal itu. Yang kedua,
jika tujuannya mengatur jarak anak, misal anak 1 dan anak 2, anak 2 dan anak 3, anak 3 dan anak 4, anak 5 dan anak 6. Untuk tujuan KB untuk mengatur itu boleh-boleh saja karena tidak menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita boleh-boleh saja untuk mengatur jarak antara anak-anak kita. Misal, misal antara anak 1 dan anak 2 kita jarak sampai 2 tahun. Kan masa menyusui kan 2 tahun. Haulaini kamilain kalau tidak salah gitu. Itu 2 tahun. Oleh sebab itu kita boleh untuk mengatur litandimun nasl, untuk mengatur jarak nasl. Laisa litahdid, tidak untuk membatasi. Kalau membatasi wallahu alam itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Akan tetapi untuk tandim, untuk mengatur itu dibolehkan oleh syariat sebagaimana yang saya ketahui. Dan juga teman-teman sekalian, mungkin ayat ini juga menjelaskan hak kita, yaitu sebagai orang tua kepada anak kita. Adapun pada sebelumnya, pada konten sebelumnya itu hak anak kepada orang tuanya, yaitu harus berbakti kepada orang tuanya. Akan tetapi untuk tercapainya hal tersebut, untuk mencapai anak kita berbakti kepada kita, itu perlu sebuah proses. Salah satu prosesnya ialah apa? Ihsan, yaitu ihsan itu apa ya? Berbuat baik. Seorang orang tua berbuat baik kepada anaknya. Sehingga dari situ terlahirnya apa? Terlahirnya atau terwujudnya birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Itu. Saya pernah melihat sebuah video ya, namanya lupa saya, nama orangnya lupa, tapi channel YouTube-nya itu Al-Khawatir, itu salah satu channel YouTube Saudi yang menjelaskan bahwasanya ketika seseorang menuntut anaknya berbakti kepadanya, dia jangan lupa bahwasanya dia mempunyai kewajiban untuk berbuat baik kepada anaknya. Dia mempunyai kewajiban untuk untuk memberikan ihsan, memberikan kebaikan kepada anaknya, sehingga dari situ terlahirlah birrul walidain, kebaktian anak kepada orang tuanya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat itu larangan berzina. Allah Ta'ala mengharamkan umat Islam untuk berbuat zina. Yaitu wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma baton, dan janganlah kalian mendekati sebuah kekejian yang mana walaupun kekejian itu terlihat ataupun tidak terlihat. Yang dimaksud kekejian di sini ialah zina, sebagaimana hadis an Sa'id ibni Jubair min tariqi Atha ibnu Dinar fi qaulihi ta'ala al-fawahish yakni az-zina. Yang dimaksudkan di dalam Al-Quran al-fawahish ialah az-zina. Dalam ayat ini al-fawahish berarti zina, sebagaimana yang diriwayatkan dari Sa'id ibni Jubair an tariqi Atha ibnu Dinar. Baik itu terlihat maupun tidak terlihat, walaupun zina tersebut terlihat ataupun tidak terlihat. Karena apa? Karena Allah sejatinya apa? Sami'un basir. Perbuatan yang dilihat sama orang lain ataupun tidak dilihat oleh orang lain itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Abdullah ibn Abbas min tariqi Ali ibn Abi Talhah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Qala kanu fil jahiliyah la yarawna bizina ba'san fisir. Bahwasanya salah satu sebab nuzul dalam ayat ini ialah bahwasanya pada zaman jahiliyah
Mereka beranggapan bahwasanya zina itu tidak apa-apa, tidak masalah, no problem jika dilakukan secara secara sembunyi-sembunyi. Wa yastakbihunahu fil alaniyah. Akan tetapi yang diharamkan atau yang tidak diperbolehkan ialah ketika fil alaniyah, di dalam jika perbuatan zina itu secara tampak itu yang tidak dibolehkan. Adapun ketika tidak nampak itu itu dibolehkan pada zaman jahiliyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wala taqrabuz zina wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Faharamallahu az-zina fis sirri wal alaniyah. Di dalam kesepian ataupun di dalam keramaian itu. Intinya kita tidak boleh melakukan zina. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pada perzinahan. Ini nas'alullah al-afiyah. Misal seperti berpacaran itu mempunyai sebab untuk melakukan sebuah kezinaan. Karena apa? Karena setan itu sangat getol kepada kita. Sangat getol untuk membujuk merayu kita pada jalan yang tidak benar. Oleh sebab itu, hendaknya kita menjauhi sebab-sebab yang menuju pada hal tersebut. Saddud dara'i. Kalau dalam usul fikih ada namanya saddud dara'i atau saddud dariyah. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu maqasidus syariah, salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina ialah agar kita itu tidak bercampur nasabnya. Tidak bercampur nasabnya. Sehingga ketika bercampur nasabnya, ketika zina diperbolehkan, maka nasab itu akan bercampur. Bisa jadi ketika sudah bercampur, bisa jadi seorang anak menikah dengan ibunya, seorang anak menikah dengan ayahnya dan selainnya. Itu ketika zina diperbolehkan. Wal'iyadu billahi min dzalik. Dan juga pada ilmu-ilmu saat ini bahwasanya zina itu membuat atau memberikan penyakit-penyakit yang yang sangat parah seperti HIV dan yang lain sebagainya. Oleh sebab itu salah satu maqasidus syariah yaitu supaya menjaga nasab, menjaga keturunan, garis keturunannya, dan juga menjaga manusia itu dari penyakit, dari sesuatu yang memadaratkan atau membahayakannya, sesuatu yang membahayakan jiwanya. Yang kelima ialah kita diharamkan untuk membunuh orang lain. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa. An-nafs di sini adalah jiwa seorang mukmin. Jiwa seorang mukmin yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan al-haq, dengan kebenaran. Jadi kita tidak boleh, teman-teman ini, tidak boleh membunuh seorang muslim. Dan seorang muslim darah seorang muslim ini sangatlah berharga, sangatlah berharga. Lidzalika safkud dima'ul muslim itu haram. Haram. Kecuali ketika di dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu an-nafs di sini yakni an-nafsul mukmin, yaitu jiwa seorang mukmin allati haramallah, yang mana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala qatlahu. Haramallahu qatlahu, yang diharamkan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya illa bil haqq, kecuali pada jalan yang benar. Qala Muqatil ibni Sulaiman wala taqtulun nafsal lati haramallahu qatlahu illa bil haqq. Yani bil haqq ini apa?
kita boleh membunuh itu karena apa? Karena yakni bil kisos, ketika ada kisos, ketika seorang muslim membunuh orang muslim yang lain secara amdan, secara sengaja, secara bermaksud, itu maka dia wajib dikisos. Maka jiwa yang orang membunuhnya itu boleh untuk dibunuh. Wasaibul zani birajam. Dan juga seorang perempuan as-sayyib itu yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina, itu boleh dibunuh dengan rajam. Wal murtad anil Islam, dan seseorang yang keluar dari agama Islam itu boleh dibunuh. Fahadzal haq, fahada itu adalah yang benar. Akan tetapi, teman-teman, perlu digarisbawahi, yang hal ini diperbolehkan jika ada yang melakukan, maka harus hukumnya dikisos. Yang mana yang melakukan ini kisos, rajam, habis itu membunuh orang yang murtad, itu yang hanya boleh melakukannya itu waliul amri, pemerintah. Jika pemerintah tidak melakukannya, maka kita tidak boleh membunuhnya. Tidak boleh membunuhnya. Misal ada seorang yang membunuh saudara kita, kemudian kita membunuhnya secara sendiri, maka tidak boleh, teman-teman. Tidak boleh. Yang boleh untuk melakukan kisos dan al-had ini hukuman-hukuman ini ialah waliul amri. Adapun jika pemerintah tidak melakukannya, maka kita diam saja. Kenapa? Karena itu yang menanggung segala dosanya ialah mereka, waliul amri. Oleh sebab itu pemerintah itu berat, teman-teman. Baik di dunia maupun di akhirat. Tanggung jawabnya itu berat. Apalagi jika tidak melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu, teman-teman, hikmah atau maqasid, tujuan diadakannya kisos dan kita tidak boleh membunuh orang lain. Kenapa? Karena dengan kisos ini wafil di Al-Baqarah itu pokoknya intinya di dalam kisos ini akan menjaga nyawa-nyawa orang muslim dengan kisos ini. Begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyariatkan kisos, maka seseorang dengan sangat mudah akan membunuh saudaranya karena apa? Tidak ada hukumannya. Kan tetapi ketika ada kisos, maka seseorang ketika ingin membunuh saudaranya, maka dia akan berpikir dua kali. Akan berpikir dua kali dengan kisos ini. Makanya ini setahu saya, wallahu alam, setahu saya dengan keterbatasan ilmu saya, ya, salah satu negara yang melakukan hukum kisos rajam ini wallahu alam hanya Saudi. Setahu saya, wallahu alam, ana tidak tahu. Setahu saya Saudi. Sebab itu kita mungkin mendengar bahwasanya tahun berapa itu ada TKW yang membunuh majikannya. Sehingga apa? Sehingga dia dipenjara dahulu dan kemudian dia dikisos. Kita pernah mendengar, ya enggak? Tetapi dengan kisos ini, seseorang pembunuh maka dosanya akan diampuni dengan kisos ini. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali dengan keterbatasan ilmu saya. Adapun ketika antum mendapat kesalahan itu murni dari saya. Dan semoga saya ke depannya bisa memperbaikinya. Dan jika antum mendapatkan sebuah kebenaran, fahada minallah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas sangat keterbatasan ilmu saya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Mas Tegar atas penyampaian materinya terkait Al-An'am, surah Al-An'am ayat 151. Tadi saya langsung kemana-mana ini pikirannya. Mas tadi ketika diceritakan dosa-dosa besar, di mana kan nabi-nabi kita, Nabi Yusuf misalnya yang
diuji dengan ada kesempatan untuk melakukan berzina, tetapi beliau menolaknya. Terus saya juga jadi ingat kajian-kajian sebelumnya juga gitu. Dan ini insya Allah akan menjadi pengingat kita semua yang ada di sini, partisipan, agar insya Allah akan menghindari dosa-dosa besar tersebut yang sudah dipaparkan tadi, ada 5 dosa besar. Izin di sini izin menyapa teman-teman partisipan. Nah, di sini ada Pak Heru, mungkin ingin memberikan diskusi atau tanggapan lebih lanjut, Pak. Mungkin nanti aja Mbak, mungkin teman-teman yang lain dulu Mbak. Dipersilakan teman-teman yang lain dulu Mbak. Oh, belum. Atau Ya ada sih, sudah ada, cuman Pak Syaf. saya lebih suka mendengar saya soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, atau diskusi. Untuk pemberitaan yang baru-baru saja kita dengar tentang seorang ibu yang membunuh anaknya ya. Nah itu bisa tidak kita melihatnya dari aspek atau sisi yang lain. Misalkan dari segi ekonomi, terlepas kita tidak membenarkan perilaku kriminal tersebut, tetapi kita mencoba melihatnya dari sisi lain, dari kelemahan kita sebagai umat Islam gitu. Maksudnya di sini saya melihat adanya ketidakpedulian gitu orang-orang sekitar, entah itu pemimpin di lingkungan, dalam hal ini mungkin dalam lingkup kecil RT, RW, lurah dan sebagainya, sehingga seorang ibu itu merasa tertekan secara psikologis dengan beban hidup yang tinggi secara ekonomi, akhirnya melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti itu. Ya semoga Allah mengampuni ibu tersebut ya, tapi juga untuk kedepannya bagaimana kita meminimalisir ada kejadian-kejadian seperti itu lagi yang akhir-akhir ini berita seperti itu cukup sering kita dengar di berbagai daerah di Indonesia gitu. Nah, apa yang menjadi PR kita bersama sebagai umat Islam, bagaimana misalnya mengefektifkan zakat, kemudian dana-dana yang sudah terkumpul di masjid terdekat itu bisa menyalurkan bantuannya kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani. Mohon maaf tadi teman-teman saya sempat terkendala koneksi. Untuk itu apakah dari Mas Egar ini ada tanggapan? Iya. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan kita. Karena apa? Dia ini saudara-saudara kita. Kita saudara-saudara kita. Yang mana lepas dari perhatian kita. Yang mana perhatian kita terhadap seorang muslim itu seharusnya wajib bagi kita. Al-muslim akhul muslim, ini seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Bagaimana ketika ada saudara kita yang kesakitan atau kekurangan atau mendapat ujian, tapi kita tidak berusaha untuk membantunya, bahkan kita berusaha untuk tidak tahu, tidak mencari tahu. Itu adalah sebuah PR bagi kita semua muslim. Ya, walaupun pada dasarnya menanggung kemiskinan, yaitu sebagaimana kalau kita bisa melihat pada sejarah-sejarah dahulu, ketika zamannya Umar bin Khattab, ketika ada kemiskinan, maka yang bertanggung jawab adalah seorang pemimpin. Kan tetapi mungkin pemimpin kita
terlalu banyak urusan sehingga lupa dengan itu. Ya, maka kita tidak bisa menyalahkan pemimpin kita. Maka yang kita salahkan siapa? Diri kita sendiri. Bagaimana kita harus memperhatikan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Akan tetapi teman-teman ya, ini nggak tahu pada zaman-zaman sekarang ini kan sudah mulai zaman gimana ya, kelompok-kelompokan. Si A, si B, si B. Kelompok A nggak boleh bantu kelompok B tidak boleh membantu kelompok A. Dan menurut saya pandangan seperti ini kurang benar. Namanya saudara, namanya kita melihatnya ini. Melihat dia manusia, yang mana dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib untuk membantunya. Wajib untuk membantunya. Entah dia siapapun, dari manapun itu dia. Ketika dia mendapatkan mendapatkan sebuah ujian, kita wajib untuk membantunya. Kita wajib untuk mencari siapa saudara kita yang sedang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, kita mempunyai tetangga, kita mempunyai saudara, maka kita seharusnya kita tahu keadaan mereka. Bahkan ini yang sangat memprihatinkan pada zaman sekarang, Ibu. Ketika kita melihat ketemu sama-sama saudara, sama-sama tetangga, bisa jadi kita tuh lupa sapa, salam, dan yang lainnya. Padahal apa? Padahal mereka juga tetangga kita, mereka butuh perhatian dari kita. Butuh perhatian dari kita semua. Ini pada zaman sekarang, wallahu alam, ini dengan bertambahnya ini, saya merasa pada zaman sekarang itu orang-orang memahami ilmu agama itu semakin banyak. Akan tetapi ada sebagian orang itu salah dalam memahaminya. Ketika dia memahami agama dengan cara ini, maka dia tidak boleh membantu orang yang memahami agama dengan cara ini. Itu kita melihat. Bahkan ini teman-teman, kalau boleh cerita pada kasus Palestina ya, misal kasus Palestina. Pada kasus Palestina tahun 2021 yang lalu, kan ada blokade Masjidil Aqsa sebagian umat Islam di Palestina dihajar, ya enggak? Diuji lah intinya, diuji dengan Yahud yang ada di Palestina. Sebagian orang berstatement bahwasanya kita tidak boleh membantu mereka. Mereka itu tidak satu pemikiran dengan kita. Dan menurut saya itu kurang benar. Itu kurang benar. Karena apa? Semua orang itu mempunyai hak yang sama dari kita. Entah mereka dari latar belakang apapun. Jangan pada zaman sekarang ini perbedaan pun dijadikan sebuah alasan untuk tidak membantu saudara. Itu yang menurut saya kurang. Ya. Oleh sebab itu hendaknya kita saling minimal gini teman-teman, kita membantu saudara-saudara kita, al-aqrab fal-aqrab. Kita mulai misal dari tetangga kita. Adapun ketika ada keluarga kita dahulukan keluarga kita, fal-aqrab fal-aqrab, keluarga kita dahulu. Ketika mereka sudah tidak memiliki kesusahan, kita ke tetangga-tetangga kita yang jauh dan yang seterusnya. Itu. Ya, itu hal yang memprihatinkan kita. Itu kita kurang perhatian. Walaupun kita tahu ini ilmu kita Masya Allah, tapi kita kadang lupa perhatian terhadap saudara-saudara kita, terhadap terhadap tetangga-tetangga kita dan orang di sekitar kita. Kita mulai pada diri kita, teman-teman. Masalahnya sebagian orang itu dia mau membantu saudaranya ketika dia sudah kaya. Dan ini menurut saya kurang benar. Dia mau membantu saudaranya ketika dia sudah kaya. Yang benar ialah ketika kita bisa membantu, kita bantu. Jangan kita menunggu kaya. Karena kalau kita menunggu kaya dan kita nggak ditakdirkan untuk kaya, kapan kita bisa membantu? Ya kan? Oleh sebab itu, kapan kita bisa membantu, kapan kita
punya waktu kita membantu saudara kita. Membantu teman-teman tidak harus dengan materi. Kita membantu bisa dengan tenaga, bisa membantu dengan waktu, perhatian dan yang lain sebagainya. Mungkin itu. Wallahu alam ya Ibu ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak atas tanggapan dan jawabannya. Dan kepada Ibu yang bertanya tadi, Ibu Hani Yuniani, apakah ingin memberikan tanggapan kembali? Ya, sudah cukup sementara Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Di sini di ruang chat ada satu pertanyaan, Mas, dari Mbak Rara, dari Ibu Rara. Ada teman saya pernah menjalin suka sama suka, tapi kemudian laki-laki tersebut menikah dengan wanita lain. Nah, tapi Mbak ini masih cinta pada orang tersebut. Apakah itu termasuk diharamkan? Dan mereka masih menyampaikan pesan lewat status. Bagaimana dengan hal tersebut? Dan orang tadi, Mbak tadi tersebut mengatakan bahwa dia jatuh cinta dengan laki-laki tersebut. Gitu Mas. Mungkin ada tanggapan dari pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam ya Mbak. Kan sebenarnya kalau kita cinta itu hal yang naluri, hal yang lumrah, ya, itu hal yang biasa pada jadi fitrah lah, fitrah. Sebagaimana yang dikatakan itu sebagai fitrah tabiat manusia, kita mencintai itu boleh-boleh saja. Akan tetapi mencintai pun ada batasan-batasannya. Jangan sampai karena kita cinta ini kita melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Gini. Pada dasarnya ketika kita misal seorang perempuan mengirimkan pesan kepada laki-laki yang sudah menikah, misal yang mana tentu saja jika hal ini terus dilanjutkan, terus berlanjut dan terus berlanjut, na'udzubillahi min dzalik, ini na'udzubillah ya, na'udzubillah, kita semua na'udzubillah, bisa merusak pertama, salah satu madorotnya bisa merusak hubungan dia dengan istrinya, ya enggak? Iya Pak, betul. Apakah kita tega? Kita merusak hubungan mereka? Dan apakah ketika kita pada posisi istrinya itu, apakah kita ridho dengan hal tersebut? Itu pertanyaannya. Dan ketika seorang perempuan mengirimkan chat kepada suami orang, itu menurut saya sudah sudah melangkah pada sebab-sebab zina. Yang mana sebab-sebab ini seharusnya itu dihilangkan, seharusnya tidak dilakukan. Karena apa teman-teman? Karena ketika zina itu dilarang, kita nggak boleh melakukannya. Akan tetapi kita untuk tidak melakukannya kita perlu cara-cara, tips-tips supaya menjauhi tidak melakukannya. Salah satu tipsnya apa? Menjauhi sebab-sebab pada hal tersebut. Karena apa teman-teman? Sebuah hal yang susah susah menurut saya. Ketika kita melakukan sebab tanpa melakukan tujuannya. Itu kita pengen tidak melakukan zina, tapi kita melakukan sebab-sebab menuju ke zina. Itu hal yang susah, hal yang sangat susah. Bisa jadi sebab-sebab itu adalah zina juga. Itu. Oleh sebab itu hendaknya kalau bisa ya dijauhi. Adapun kalau laki-laki tersebut ketika memang dia juga mencintai perempuan tersebut juga, kenapa nggak langsung dinikahi saja? Kan ini mohon maaf ya, kalau kita berbicara tentang syariat, bahwasanya kan
poligami itu diperbolehkan, itu lebih baik daripada apa? Daripada dia ngechat berhubungan dengan perempuan lain itu. Daripada terjadi sebuah masalah, kemudian yang mana jalan keluarnya ialah yaitulah memilih salah satu gitu loh. Menyudahi yang pertama, habis itu berpindah yang kedua. Itu kan sebuah masalah ya. Begitu. Ya itulah salah satu sehendaknya temannya tadi berpikir bagaimana ketika dia pada posisi istrinya, istri laki-laki tersebut, apakah dia ridho ketika istrinya ketika suaminya mengirim pesan atau berhubungan secara sosial medsos dengan perempuan lain. Hendaknya berpikir hal tersebut. Wallahu alam. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih Mas Tegar. Kepada Mbak Rara, apakah sudah cukup atau ingin diskusi lebih lanjut, Mbak Rara? Mbak Rara? Cukup. Nah, Mbak Rara, terima kasih dan sudah cukup. Maaf, Mbak, saya mau menambahkan. Ya, ini teman-teman, intinya ini sebuah hubungan keluarga itu hal yang besar. Hendaknya kita selalu berdoa. Dan saya juga minta doa teman-teman juga supaya ini sesuai dengan syariat dan intinya sakinah mawadah warahmah itu sebuah doa teman-teman. Intinya jangan lupa berdoa. Walaupun kita melihatnya udah biasa remeh, enggak, kita tetap berdoa terus menerus teman-teman. Kita enggak tahu kekuatan kita teman-teman. Walaupun kita kelihatannya kita kuat, kita tidak tergoda misal dengan apapun itu, akan tetapi ini namanya syaitan itu kita tidak tahu. Maka hendaknya kita selalu berdoa, kita selalu berusaha. Wallahu a'lam. Semoga semua dari kita diberikan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Kemudian ini ada pertanyaan lanjut lagi dari Ibu atau Bapak Madina Alfi. Afwan izin bertanya, di masyarakat pacaran menjadi hal yang wajar, bahkan didukung oleh orang-orang sekelilingnya, padahal termasuk dosa besar. Bagaimana jika sampai menikah? Apakah pernikahan yang berasal dari pacaran tersebut akan menjadi pernikahan yang berkah? Izin Mas Tegar, boleh langsung ditanggapi atau dijawab. Ini wallahu a'lam. Apakah pernikahan yang dihasilkan dari sebab yang tidak benar itu berkah? Mungkin jika dia nggak bertaubat, mungkin bisa terjadi hal tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaknya seseorang ketika dia sudah menikah, maka hendaknya dia bertaubat. Dia bertaubat, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Nggak diperbolehkan pacaran? Sebenarnya orang pacaran itu sangat rentan dengan perzinahan. Sangat-sangat rentan dengan perzinahan. Oleh sebab itu, hendaknya kalau misalnya salah satu orang di antara kita, orang tuanya tidak memperbolehkan untuk berpacaran, maka bersyukurlah. Bersyukur dan banyak-banyak bersyukur. Kenapa teman-teman? Antum atau kita semua tidak akan tahu akibat dari pacaran tersebut ketika kita tidak akan tahu kecuali kalau kita sudah sudah melakukan dan menyesal. Itu. Maka hendaknya antum bersyukur dan bersyukur ketika orang tua antum, lingkungan antum tidak memperbolehkan berpacaran. Misal ma'had tidak memperbolehkan pacaran, itu wajar teman-teman. Dan itu harus. Ketika diperbolehkan, maka suatu lembaga atau sistem tersebut atau orang tua tersebut sudah memperbolehkan sebab untuk berzina anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang mana ketika nasi sudah menjadi bubur, maka tidak akan menjadi nasi lagi, ya enggak? As-soifa doya'til laban, kalau sebagaimana orang Arab mengatakan as-soifa doya'til laban. Gitu.
Oleh sebab itu, ini salah satu mindset yang keliru di masyarakat kita, dan kita janganlah ikut dengan kekeliruan itu. Soalnya gini, sebagian orang itu karena hal yang wajar, maka dia ikut karena apa? Sudah wajar, walaupun dia tahu itu salah. Itu kesalahan itu dimanapun ya salah. Mau dimanapun, di planet manapun, kesalahan tetap kesalahan. Seharusnya kita apa? Kita harus menanamkan atau membuat mindset, sikap bahwasanya kesalahan tetap kesalahan. Jangan sampai kesalahan ketika sudah dilakukan banyak orang itu menjadi boleh. Tidak. Karena apa? Yang menentukan itu boleh tidaknya itu bukan masyarakat. Itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita tetap teguh pada pendapat kita, pada pendirian kita. Yang mana mungkin dengan pendirian kita yang teguh ini bisa mengubah mindset masyarakat, bisa mengubah masyarakat sekitar kita. Apa ya, sebuah kata-kata kaidah dalam bahasa Arab itu al-iltizam mawaqif. Al-iltizam, sebuah keteguhan, sebuah sikap teguh pendirian pada kebenaran itu sebuah mawakif, sikap yang benar, atau sebuah mawakif itu sebuah sikap untuk berdakwah. Misal misal kita kan tidak boleh salaman ketika yang bukan mahram kita tidak boleh kan. Ketika Idul Fitri pasti kan kita harus bersalam-salaman kan sebagai adat. Akan tetapi ketika kita teguh pada pendirian kita, pada prinsip kita, bisa jadi orang lain mengikuti kita. Kita bisa melakukannya, bisa mencobanya. Antum bisa mencobanya. Antum ketika teguh pada pendirian tersebut, bisa jadi antum banyak diikuti oleh orang. Sehingga apa? Keteguhan ini adalah sebuah dakwah antum. Wallahu a'lam. Allah, terima kasih Mas Tegar jawabannya. Kepada Ibu atau Bapak Madinah Alfi, apakah cukup atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Alhamdulillah, terima kasih katanya dari Ibu Madinah Alfi, Ibu atau Bapak Madinah Alfi. Untuk bagi teman-teman yang ada ingin pertanyaan kembali, boleh dituliskan di kolom chat atau langsung raise hand ya. Dan boleh untuk ngomong langsung di sini bebas. Di sini ada, kita sapa dulu partisipannya karena lumayan banyak juga ini. Ada Bu Hafni. Apakah akan atau ingin memberikan tanggapan atau refleksi, Bu? Oh, belum mungkin ya. Kemudian yang lain, teman-teman yang lain? Belum ada juga. Dari Pak Syafiq, di sini ada Pak Syafiq juga. Izin Pak, apakah ingin memberikan refleksi atau tanggapan atau diskusi lebih lanjut, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Nisa dan semua rekan-rekan juga dari Ustaz Tegar tadi ya, udah memberikan banyak sekali materi yang perlu jadi renungan kita bersama juga sebenarnya untuk pagi ini gitu kan. Ya, jadi mungkin saya hanya sharing sedikit aja gitu ya, menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi. Jadi pada prinsipnya sebenarnya
yang disampaikan pemateri pada hari ini itu salah satu pokok-pokok atau salah satu tiang utama dari risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita mengingat kembali periode dakwah Rasulullah di awal-awal itu kan pada prinsipnya hanya menegaskan atau mengajak kepada orang Arab pada saat itu, yaitu warga Mekah dan Madinah itu ya tentang hal ini gitu ya. Mulai dari tidak menyekutukan Allah, kemudian tadi ada berbakti kepada orang tua, kemudian jangan membunuh anak-anakmu gitu, khususnya anak perempuan pada saat itu yang ya masih menjadi hal yang memalukan gitu kan di zaman itu, dan hal-hal yang sebenarnya sifatnya universal gitu loh. Nah, yang menarik adalah kalau kita tarik kembali hal tersebut di zaman sekarang itu kan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu loh. Contoh kecil aja ketika kemarin kalau mungkin teman-teman memperhatikan ada kehebohan masalah pawang hujan gitu ya. Itu kan luar biasa sekali gitu kehebohan yang ditimbulkan itu. Saya tertarik gitu kan. Bagaimana respon, bukan masalah pawang hujan itu gimana, tapi respon dari masyarakat kitanya gitu loh. Ada yang membela, ada yang menolak dan seterusnya. Nah, kalau kita kaitkan kembali dengan pesan yang disampaikan oleh pemateri pada pagi hari ini gitu kan, itu bisa menjadi cerminan luar biasa menurut saya itu loh. Bagaimana kemudian kita mengevaluasi kembali bagaimana tauhid kita dengan Allah gitu loh. Bagaimana ketauhidan kita lah seperti itu intinya. Nah, dan ini makanya tadi saya ingin berterima kasih banyak juga kepada pemateri yang sudah mengingatkan kembali kepada kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi penguat lah gitu ya buat diri kita. Dan sekali lagi saya ingin menambahkan mengingatkan itu bahwa ini adalah hal yang bisa dibilang paling pokok di dalam agama ini gitu. Di luar dari banyaknya hal-hal lain lah yang mesti kita pelajari gitu. Tapi salah satu hal dasar yang wajib kita ketahui dan wajib kita pegang teguh gitu. Yang ibaratnya ya nggak bisa dikompromi lah gitu kan. Jadi hal-hal pokok yang tidak bisa dikompromi itu ya diantaranya hal-hal ini gitu. Ya mulai dari tidak menyekutukan Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua, jangan membunuh anak, jangan berzina. Dan kalau kita lihat juga di seterusnya itu kan ada juga yang tidak memakan harta anak yatim. Itu kan kalau kita refleksikan ke zaman sekarang itu sangat relevan sekali gitu, menjadi sebuah rambu-rambu yang kita bisa lihat di hari ini gitu loh. Kayak tadi dicontohkan ada ibu bunuh anaknya. Kalau di Jambi ya, tempat saya itu di Jambi, itu sudah berapa kali gitu ketemu ibu yang membuang bayinya gitu loh. Itu ya setiap kali baca berita itu saya itu sedih gitu. Kok ada gitu yang tega seperti itu gitu loh. Sementara di sisi lain ada pula keluarga yang bahkan maaf misalnya mendapatkan anak aja susah gitu. Ini kok ada yang dikasih titipan tapi malah dibuang dan seterusnya gitu. Ya hal-hal seperti itu sih yang, dan memang untuk hal-hal seperti itulah Allah mengirimkan guidance ini, petunjuk ini pada kita supaya menjadi rambu-rambu bagi kita, supaya kita tahu mana bottom line yang kita nggak boleh langgar gitu, mana hal-hal yang wajib kita pegang teguh gitu. Ya mungkin itu aja sih. Dan salah satu yang membuat penggalan atau mungkin bahasan ayat ini yang menarik itu di ayat setelahnya itu gitu, di ayat 153 itu wa anna hadhihi sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah
hadza sirati, inilah siratku kata Allah, yang lurus gitu kan, mustaqiman. Fattabi'u, maka ikutilah gitu. Jadi ya setelah Allah menyampaikan yang ini, ya kemudian Allah kayak Allah kunci gitu lah. Setelah Allah menyebutkan jangan syirik, kemudian berbuat baik, jangan bunuh anak dan seterusnya sampai ayat 152 itu, ya itu Allah kunci gitu. Inilah jalanku kata Allah. Fattabi'u, kemudian ada perintahnya gitu lah, fattabi'u, maka ikutilah gitu loh. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, dan diingatkan juga gitu loh. Ya jangan pilih jalan lain yang pasti akan bikin kamu tercerai-berai gitu ya. Pasti akan bikin kita terpecah belah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, seperti itulah Allah memerintahkan supaya kita bertakwa. Nah, pesan bertakwanya ini kalau kita flashback lagi beberapa hari yang lalu ketika kita sharing juga kan, salah satu la'allakum tattaqun itu kan salah satu tujuan dari kita diperintahkan puasa juga gitu. Jadi ya ini saling berkaitan juga sebenarnya gitu. Jadi makanya ketika kita bicara Quran itu luar biasanya saling berkaitan. Ketika terlihat kayak ngacak, ternyata kalau kita tarik ketemu gitu loh. Benang merahnya ada seperti itu. Jadi ya intinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa semakin memperkuat kita, dan saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, keteguhan hati untuk terus berada dan terus berupaya untuk istiqomah, untuk terus mengikuti di jalan yang sudah Allah tetapkan ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keteguhan hati dan kekuatan hati untuk mampu berkomitmen dan melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan melalui kalamnya, melalui Al-Quran, dan melalui Rasulnya. Allahu a'lam bishawab. Itu aja mungkin Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Pak atas refleksinya yang sangat mencerahkan kembali lagi kepada kita semua partisipan di sini. Untuk selanjutnya kepada Pak Tegar, apakah ingin menanggapi kembali diskusi dari Pak Syafiq? Saya kira sudah cukup, Mbak. Siap. Terima kasih Pak Syafiq. Tambahannya Masya Allah ini. Masya Allah banget. Siap. Terakhir kita undang kembali Bu Hafni. Apakah ingin memberikan refleksi atau diskusi lebih lanjut, Bu? Izin Mbak, boleh namanya dikit lagi aja. Alhamdulillah. Ya boleh Pak. Tadi itu mau nyampein, cuman nginget lagi tadi itu apa, ada satu poin penting yang lupa gitu. Ya, sedikit tadi yang terkait yang ayat 153 tadi itu, soalnya saya menemukannya menarik gitu, pemilihan kata yang Allah gunakan gitu ya. Di situ kan Allah bilang wa anna hadhihi sirati mustaqimah. Nah, coba deh kalau kita perhatikan kata ini, familiar nggak kita dengan kata sirati mustaqimah? Siap. Harusnya sih familiar. Di iya, gitu loh. Jadi kayak gimana gitu ya? Kayak ya kita kan di surah Al-Fatihah itu kan minta sama Allah gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini tuh kayak jawabannya gitu loh. Jadi ihdinas siratal mustaqim, kemudian jawabannya ya ini, wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'. Jadi ya kalau memang kita memang betul gitu ya komitmen dengan permintaan kita kepada Allah di surah Al-Fatihah itu, ya harusnya kita berupaya juga gitu loh, berkomitmen untuk memenuhi gitu apa-apa yang sudah Allah tetapkan di sini gitu. Dan ya ini tuh kayak meringkas gitu loh, meringkas hal-hal pokok yang menjadi itu tadi kalau bagi saya ini kayak bottom line lah gitu. Ini hal-hal wajib yang nggak bisa ditawar lah, harga mati gitu. Ibaratnya udah harga mati.
Ya itu sih tadi mau menekankan itu sih. Jadi penggunaan kata yang Allah pilihkan itu siroti mustaqiman gitu, dan itu kayak jadi jawaban dari permintaan kita di surah Al-Fatihah gitu. Itu aja sih Mbak, terima kasih. Masya Allah, sangat mencerahkan kembali Pak. Jadi semakin, wah ini ternyata jawaban dari doa 17 kali sholat gitu. Ya yang pokok gitu. Izin terakhir mungkin diskusi dari Pak Heru, apakah ingin memberikan refleksi atau tanggapan Pak? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Alhamdulillah. Mas Egar, terima kasih Mas Egar. Alhamdulillah ini sangat penting ini untuk kita diingatkan tentang dosa-dosa besar ini, karena bisa jadi kita ya karena manusia ya, jadi suka lupa sehingga memang selalu perlu diingatkan. Mungkin saya akan nambahin yang poin-poin yang mungkin belum tercakup aja gitu, yang disampaikan oleh Ustadz Numan yang kira-kira menarik untuk juga menjadi tambahan bekal kita atau tambahan pengetahuan kita. Mudah-mudahan juga mungkin nanti ada hikmahnya, insya Allah ya mudah-mudahan. Yang menurut saya cukup menarik itu adalah kata yang digunakan. Jadi kalau Bang Syafiq terkait Ihdinas Siratal Mustaqim sama Siratal Mustaqim, kalau di ayat 151 ini sendiri ada kata ta'alau. Nah, kata yang serupa itu digunakan juga di ayat sebelumnya, ayat 150-nya dari surat Al-An'am, tapi ini kata yang digunakan di 150 halumma. Halumma itu yang mengucapkan mereka, tapi kalau ta'alau ini kan Nabi SAW. Jadi ini sebenarnya sama, tapi beda. Jadi Ustaz Numan jeli sekali untuk menangkap perbedaan antara ta'alau dan halumma. Kalau halumma ya come on ya seperti biasa ya, teman kayak ayo ya sama teman gitulah ya, yang satu level gitu, yang ya flat ya. Tapi kalau Rasulullah ini menggunakan ta'alau. Ta'alau itu menurut Ustaz Numan comes from ola or olu. Jadi ada ketinggian di situ. Jadi seperti seseorang yang memanggil dari gunung. Tapi kalau di gunung di Arab kan pendek ya, tidak seperti gunung-gunung di Indonesia yang tinggi-tinggi, yang perlu didaki dengan susah payah, yang perlu persiapan yang betul-betul prima dan sebagainya. Ini Bang Syafiq jagonya nih kalau urusan naik gunung. Nah, Rasulullah mengatakan ini ta'alau karena posisinya memang beliau memanggil dari posisi yang lebih tinggi. Makanya digunakan ta'alau, bukan lagi halumma. Terus ketika yang digunakan halumma itu ya kata Ustaz Numan, when they call each other, it's nothing. Come here gitu aja. Bear witness for me, itu ya sesuatu yang seperti itu. Jadi ini yang menarik adalah dari kejelian Ustaz Numan ini, ataupun bersama timnya juga, already a comparison being made. Jadi ada perbandingan yang digunakan. Tidak hanya perbandingan dari not just to what is being called to, tapi how it is being called to. Jadi kontennya beda, tapi tidak cuma kontennya, tapi juga cara manggilnya aja sudah beda. Jadi seakan-akan Rasulullah berkata, tell them come on up, gitu. Bukan sekedar come on gitu, tapi come on up, I'll read to you. Nah, terus Rasulullah terus membacakan itu, maharrama rabbukum alaikum, apa yang diharapkan Allah kepada kalian, aku akan ceritakan itu semua pada kalian. Jadi Rasulullah memberitahukan apa-apa yang diharamkan, dan itu tentu saja berdasarkan kebenaran, bukan suatu kebohongan, bukan prasangka, tapi berdasarkan wahyu yang diperintahkan oleh Allah. Di wahyu atau perintah dari sisi Allah SWT. Nah, terus di bagian ayat yang alla tusyriku bi syai'a, atau jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, konteksnya adalah seakan-akan ini di tafsir Ibnu Katsir, seakan-akan di dalamnya terdapat suatu kalimat yang mahdhuf atau tidak disebut. Nah, apa itu? Menurut tafsir Ibnu Katsir yaitu wa ausakum. Kalau di tafsir Ibnu Katsir yang versi bahasa Arabnya disebutkan wa kana fil kalami mahdhufan. Jadi ada yang tidak disebutkan. Nah, yang tidak disebutkan itu apa? Itu adalah wa ausakum. Atau kalau misalnya ini dimunculkan berarti kira-kira bunyinya menjadi wa ausakum alla tusyriku bihi syai'a. Allah memerintahkan kepada kalian
jangan menyekutukan dia dengan sesuatu. Ini kalau di tafsir Ibnu Katsir yang versi bahasa Arab ada di halaman 732. Nah, argumentasi dari tafsir Ibnu Katsir ini mantap ya, memang bisa atau bisa dipahami. Karena di akhir ayat Allah berfirman lagi, zalikum wasokum, ya kan, ada wasokum lagi, zalikum wasokum bihi la'alakum ta'qilun. Nah, terus Ustadz Oman juga membahas betapa menariknya atau betapa indahnya imagery ya. Jadi kita membayangkan bahwa Rasulullah di gunung itu bisa melihat manusia-manusia yang di bawahnya, dan manusia yang di bawahnya tidak bisa melihat seperti yang dilihat Rasulullah. Jadi ini kayak pengibaratan Rasulullah punya firman-firman Allah gitu, yang itu membuat Rasulullah bisa melihat gambaran kehidupan secara lebih luas yang tidak bisa dilihat oleh kaum musyrikin itu. Jadi gambaran berada di atas gunung ini jadi menarik. Jadi kata Ustadz Oman, I have a view you don't have. Saya punya view-nya dari sini kelihatan seperti ini, yang indah dan yang luas dan yang mencakup banyak hal, tapi kalian tidak bisa melihat seperti apa yang saya lihat gitu. Terus I have access you don't have gitu kan. Kan mereka nggak punya akses ke firman Allah gitu kan. Kalau Rasulullah punya. Terus I'm in a position to tell you what your master tells me. Rasulullah berada dalam posisi yang bisa menceritakan kepada musyrikin itu apa yang diceritakan Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, terus juga yang menarik ini dari apa yang saya pelajari dari kajian Ustadz Nu'man adalah ada dua hal nih, ada dua hal yang menarik. Jadi on the one hand the rights of parents, and on the other hand the rights of children. Jadi kita kan diminta untuk berbakti pada orang tua, ya kan? Itu di satu sisi. Jadi kita menghormati hak-hak orang tua. Terus di sisi yang lain kita juga menghormati hak-hak anak-anak kita. Ya, jangan dibunuh dan sebagainya itu tadi. Jadi kata Ustadz Uman, you be the best to parents and also understand that Allah used you. Jadi kita harus menjadi orang tua yang terbaik. Tapi kita juga harus memahami bahwa Allah menggunakan you be the best to parents, artinya kita harus menjadi yang terbaik untuk orang tua kita, atau menjadi anak-anak yang baik, ya, anak-anak yang berbakti. And also understand that Allah used you, Allah menggunakan kita, atau Allah honor us, Allah menghargai kita, memberikan anugerah pada kita dengan anak-anak, with children. You can't kill them. Jadi kita tidak boleh membunuh mereka. Wala taqatulu auladakum min imlaqin. Don't kill your children as a result of or because of poverty. Hanya karena miskin, ya jangan terus membunuh anak-anak kita. Terus yang wala taqrabul fawahish itu jangan sampai go near all forms of shamelessness. Nah, yang juga menarik ini dari pembahasan Ustadz Nu'man, ini ayatnya singkat ya, singkat tapi padat. Tapi pengejawantahannya dielaborasi di suratul A'raf. Jadi di suratul A'raf kita akan melihat secara detail, secara rinci pembahasan tentang wala taqrabul fawahish. Especially drawn from the story of Adam alaihissalam. Jadi secara khusus yang berasal dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Terus ma zoharu minha wa ma baton, itu jangan sampai kita dekat-dekat dengan shamelessness. Nah, Ustadz Oman ini menarik nih. Jadi beliau menekankan the obvious forms of it and the hidden forms of it. Jadi yang jelas-jelas maupun yang samar, yang tersembunyi. Terus bahkan Ustadz Oman menegaskan tuh, I'll retranslate this for you guys, gitu. The direct and the indirect. Yang the obviously wrong and the kind of shady, I don't know if that's the bad kind of wrong or not. Gitu. Jadi yang kelihatannya kayaknya nggak jelas banget gitu, nggak ada masalah, mungkin nggak masalah gitu. Jadi Ustadz Oman menasihati kita get away from all of it. Jadi kita harus menjauhkan diri kita dari yang semua jenis yang seperti itu. Karena kata Ustadz Oman ada yang seakan-akan the one that you can make argue about.
and you can make excuses about. Jadi seakan-akan kita punya bisa punya argumentasi bahwa itu benar gitu. Seakan-akan kita sudah menyiapkan amunisi bahwa kalau ketika ada orang yang nanya gitu, kenapa kamu? Nah, terus kita punya amunisi itu. Nah, padahal Ustaz Umar juga pernah bilang bahwa ini di yang lain di pembahasan ayat yang lain atau mungkin di kajian yang lebih umum, Ustaz Umar itu pernah menasihati apakah orang yang menikah itu terus yang sebelumnya addicted to pornografi itu, apakah setelah menikah terus lantas tiba-tiba 100% penyakitnya itu terobati? Kata Ustaz Umar, ya belum tentu. Itu sebuah penyakit yang terpisah, jadi harus diobati secara terpisah. Jadi saya juga pernah menjumpai atau pernah mendapatkan informasi dan itu valid ya. Sudah menikah tapi juga masih seperti itu, seperti sebelum menikah. Ini artinya belum hijrah betul ya, belum 100% tobat. Jadi Ustadz Nu'man beri contoh itu ada orang, ini kalau ini case di Amerika, mungkin di Indonesia juga ada ya. Oh, it's just PG-13 gitu. Oh, ini kan cuma PG-13 gitu. Atau it's just one bad scene. It's not that bad gitu. Ya itu kan film, jadi kan sebenarnya ada ceritanya filmnya. Itu mungkin ada adegannya itu, tapi cuma ada satu aja gitu. Nah itu kan. Terus dia, yang tadi Ustadz Nu'man katakan mencoba menghindar atau mencoba menyiapkan amunisi itu berasal dari nasihat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib kan, ya Aliyu la tutsbi'in nadratan nadrah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Baik Ali, jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan yang lain. Atau mungkin kalau di redaksi-redaksi yang lain itu juga ada yang mengartikan janganlah pandangan kok ikuti pandangan gitu. Kamu hanya boleh pada pandangan pertama, adapun yang berikutnya tidak boleh. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, ini kadang-kadang dijadikan hujah. Sebenarnya bukan hujah kebenaran, tapi false hujah itu, fake hujah. Karena pandangan pertama boleh itu adalah pandangan pertama yang tidak sengaja, bukan pandangan pertama yang direncanakan. Jadi jadi terus disalahartikan. Pokoknya pandangan pertama nggak apa-apa gitu. Ya pandangan pertama yang gimana? Itu kan yang kita nggak sengaja, gitu. Nggak sengaja lihat, gitu. Terus langsung kita set gitu kan, langsung berpaling. Bukan yang pandangan pertama tapi kita sengaja gitu, melakukan karena sudah tahu gitu bahwa ya seperti itu. Jadi ini sama-sama untuk nasihat buat kita semuanya. Saya juga secara pribadi ya'lamu khaynatal ayun, he knows how to dealing with his eyes. Jadi seharusnya kita tahu cara kita menggunakan penglihatan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Terus Ustadz juga menambahkan mabaton di sini juga mencakup bukan hanya lewat mata tapi lewat bahasa. Jadi kata Ustadz Nu'man, language can inspire imagery. Imagery can inspire your thought. Building language, that's also fahisyah. Jadi kata-kata, terus juga gesture juga, body language, filthy implications, filthy gestures, filthy jokes. Nah ini juga Ustadz Nu'man menasihatkan get rid of that stuff. Semua hal itu kita jauhi benar-benar. Termasuk Ustadz Nu'man menyoroti komedi. Mungkin komedi di Amerika lebih parah ya. Jadi most of it revolving around shamelessness. Terus, tapi ini lucu juga, ini Ustadz Nu'man juga mengatakan most of it, if not all of it. Jadi kadang-kadang Ustadz juga melihat ini komedinya komedi jorok. Jadi kebanyakan jorok atau bahkan mungkin semuanya jorok. Pasti ada joroknya. Jadi itu perlu dihindari, terutama yang hidup di Barat itu mungkin perlu sangat-sangat berhati-hati. Terus sebenarnya ini dari yang pertanyaan tadi yang terkait yang tadinya zina terus menikah, kalau saya pernah dengar ulama yang justru bersyukur karena dari jalan hitam gitu kegelapan terus sudah hijrah gitu kan, sudah melalui proses pernikahan. Cuman tadi Mas Eger juga mengingatkan kan yang penting ya tobat gitu, jangan sampai terus diulangi lagi, sudah menikah terus masih zina dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain, itu harus dijaga. Tapi yang menarik sebenarnya ini ada kabar gembira dari hadis Sahih Bukhari. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir disebutkan ini soalnya. Di hadis ini benar-benar hadisnya sahih.
Terus saya juga sudah cek di Fathul Bari, ini hadisnya nomor 3222, 3222. Kalau di kitab Fathul Bari ini yang bahasa Arab, saya juga cek ada di halaman 305 dan 306. Itu kan isinya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril atau qala li Jibrilu, Jibril berkata kepadaku, memata siapa yang meninggal dunia min ummatika, dari umatmu, Rasulullah SAW. Ini Jibril sedang berkata kepada Rasulullah SAW, la yusriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Aulam yadkhul, atau tidak akan pernah masuk annar, neraka. Terus qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa in zana, sekalipun dia berzina, wa in saroko, dan sekalipun dia mencuri, qala, Jibril alaihissalam menjawab, wa in. Jadi mengiyakan. Jadi sekalipun dia berbuat dosa itu. Jadi sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Tapi ini kabar gembira untuk yang sudah terlanjur pernah ya, karena ini rahmatnya Allah luar biasa. Jadi ketika yang pernah berzina atau pernah mencuri itu tobat, tidak ingin dan tidak pernah berpikir untuk melakukannya lagi. Nah ini, hadis ini cocok. Bukan untuk yang belum. Jadi waduh, rugi dong, saya kan belum pernah zina, belum pernah mencuri. Padahal ada hadis ini. Nah ini agak perlu diperiksakan seperti ini. Kalau yang belum, alhamdulillah gitu kan, Allah sampai saat ini menjaga kita tidak pernah melakukan itu. Semoga Allah menetapkan kita di jalan itu, gitu kan, tidak pernah melakukan itu. Tapi ini benar-benar kabar gembira. Jadi menguatkan sekali apa yang tadi disampaikan oleh Mas Egar, betapa luar biasanya atau dahsyatnya dosa syirik itu, sehingga justru harga sebuah dosa syirik itu begitu luar biasa, sehingga ketika kita tidak melakukannya, maka ya hadis sahih ini ternyata menceritakan seperti itu. Terus terkait kasus ibu yang bunuh 3 anak itu, sebenarnya kan tidak hanya masalah himpitan ekonomi. Kalau saya pelajari itu case-nya ada masalah keluarga juga kan. Ada ayah atau ayah suaminya kalau nggak salah. Itu yang suka marah-marah dan bentak-bentak. Dan ini juga sebenarnya yang perlu introspeksi tidak cuma ibu-ibu, tapi juga ayah, termasuk saya, ya kan. Apakah para ayah ini suka marah-marah atau suka bentak-bentak atau enggak? Gitu kan. Karena dengan marah-marah atau bentak-bentak, ternyata ada seorang ibu yang berpikir bahwa anak itu mending dibunuh daripada dibentak-bentak. Nah, ini yang jadi pelajaran penting buat para ayah. Terus bahkan saya juga ikut merasa bersalah. Karena apa? Kalau itu karena ada himpitan ekonomi juga, karena masalah ekonomi juga. Artinya gini, ibu itu ketika dia terhimpit masalah ekonomi, mungkin jadi agak tidak terekspos dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya kan? Padahal kalau kita berpegangan hidup bersama Al-Quran, kan insya Allah hidup ini menjadi tertata dan juga terarahkan. Jadi akan jauh dari berpikir untuk membunuh anak-anak. Tapi ketika ada himpitan ekonomi, misalnya dia ikut sharing subuh Ramadan seperti ini kan, ya pulsanya dari mana gitu kan? Untuk Zoom-nya terus nanti bayar paketnya gimana kan juga nggak bisa. Jadi kadang-kadang kan saya jadi ikut merasa bersalah karena kan tidak bisa menjadi alat atau tidak bisa membantu Allah untuk berdakwah sampai ke beliau, sampai ke beliau. Jadi tapi ya itu. Jadi ini sesuatu yang jadi saya juga setuju bahwa kepala kepala pemerintahan setempat ya, RT RW itu juga mesti tahu betul warganya. Ini juga sekaligus, karena saya juga saat ini sebagai ketua RT ya, ini juga sekaligus mengingatkan saya, jadi harus tahu warganya seperti apa. Tapi kalau di tempat saya sih enak ya, di klaster, terus sudah ada WA group, kalau ada apa-apa tinggal posting aja di grup WA gitu. Jadi, semuanya bisa selesai dengan di grup itu, terus nanti follow up-nya dan seterusnya bisa cepat dilakukan. Jadi kita berdoa semoga kita tidak termasuk ke golongan itu. Allahumma la taj'alna minhum. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita untuk istiqomah. Dan kita juga perlu sekali diingatkan seperti ini. Mas Ika, sekali lagi terima kasih karena menjadi bahan renungan, bahan pemikiran, dan syukur-syukur bisa kita pikirkan alternatif solusi yang bisa kita lakukan untuk umat ya, yang lebih baik dan lebih mencakup
dan lebih bisa bisa menjangkau ya. Karena kalau ini kan hanya lewat internet, tapi kalau yang seperti itu mungkin teman-teman yang tersebar di tanah air, ada Pak Mujiono kemarin ya dari Gorontalo ya, jadi bisa mantap nih, tambah dakwahnya tambah menjangkau lebih luas. Saya kira itu aja dikit tambahan, Mbak Nisa. Terima kasih. Mas Ika, sekali lagi jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf karena Mbak Nisanya sedang ada kegiatan, diambil alih sama Azizah di detik-detik terakhir. Oke, makasih banyak Pak Heru sekali lagi. Di sini ada Bang Muji sudah raise hand. Boleh Bang Muji silahkan tanggapannya. Nah, baik. Saya salah hanya menambahkan sedikit saja. Yang sudah sempurna, teman sedikit saja ditambahkan. Terdengar suara saya? Terdengar suara saya? Terdengar. Oke. Terdengar. Ya, sebagaimana yang Pak Heru tadi katakan, di ayat yang pertama itu ada qul ta'alau yang dia berasal dari kata ulu, yang artinya kecil. Jadi ketika Rasulullah agak kurang jelas ya. Kalau sekarang terdengar? Kayak ada. Halo? Sekarang terdengar? Ya, sekarang udah lebih jelas. Sekali lagi. Oke. Ya, udah. Baik. Ya. Perkataan qul ta'alau di dalam ayat 151 Quran surah Al-An'am, ta'alau itu berasal dari kata ulu, yang artinya tinggi. Jadi ketika Allah perintahkan Rasulullah untuk menyampaikan ayat 151 ini, untuk mengatakan kepada mereka bahwa perkataan ini adalah perkataan dan pemahaman mereka yang selama ini, pemahaman yang benar. Makanya kemudian disebutkan dengan kata ta'alau. Ini merupakan perkataan yang harus disampaikan kepada kalian oleh orang. Sebagaimana juga Pak Heru tadi sudah sampaikan, ta'alau kalau dia karena dia diartikan dengan tinggi, berarti orang yang menyampaikan juga dia berada pada posisi yang tinggi. Pada posisi pemahamannya itu yang tinggi. Kemudian qul ta'alau atlu harrama rabbukum 'alaikum. Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk membacakan apa yang diharamkan oleh Tuhannya atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara tidak langsung Rasulullah menyampaikan melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bahwa posisi mengharamkan dan menghalalkan sesuatu itu hanya haknya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab akidah yang dikenal dengan kata tasyri, penghukuman. Jadi tentang halal dan haram itu kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma harrama rabbukum 'alaikum ini secara tidak langsung Allah mengatakan bahwa posisi untuk mengharamkan sesuatu ataupun menghalalkan sesuatu itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illa tusyriku bihi syai'a, sebagaimana Pak Heru juga sebutkan tadi syai'a. Syai'a di sini dimaksudkan dengan sesuatu. Jadi tidak bisa melakukan kesyirikan karena dia bentukannya syai'a, maka dia ada dua, yang secara jelas maupun yang secara samar. Karena keimanan seseorang itu diterima apabila keimanannya itu ada di dalam hatinya, kemudian dia ucapkan dengan lisannya dan dia lakukan dengan perbuatannya. Illa tusyriku bihi syai'a, maka siapapun orang yang melakukan kesyirikan, walaupun itu hanya ada di dalam hatinya, ini terlarang. Larangan yang di sini adalah larangan untuk semuanya, sekalipun kesyirikan itu hanya dilakukan di dalam hatinya. Makanya orang-orang munafik itu, mereka mengucapkan dengan lisan mereka tentang keimanan mereka kepada Allah. Perbuatan juga yang mereka lakukan adalah perbuatan yang menunjukkan keimanan. Tapi di dalam hati mereka itu ada sedikit kemunafikan yang mana mereka itu membenci syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan syai'a di sini adalah perkataan secara umum. Tidak boleh melakukan kesyirikan di dalam hati, kemudian secara lisan maupun secara perbuatan. Begitu juga kalau misalnya kita ragu dengan adanya Tuhan, kita ragu dengan adanya hari kiamat, masuk di sini. Itu merupakan salah satu bentuk kesyirikan yang dilakukan dengan hati. Jadi kata syai'a ini adalah kata yang mencakup secara umum hati, perbuatan maupun dengan lisan. Kemudian wabil walidaini ihsana. Ini perbuatan yang baik. Ihsana itu adalah perbuatan yang sangat baik.
sekalipun orang itu melakukan keburukan kepada kita, ihsan, maka kita harus tetap memberikan kebaikan kepada dirinya. Jadi ihsan di sini bukan hanya sedang membalas kebaikan orang, tapi juga melakukan kebaikan kepada seseorang yang melakukan keburukan kepada kita. Makanya ada orang tua di dalam Quran surat Al-Isra itu, wa qadara rabbuka alla ta'budu, atau di dalam Quran surat Luqman itu, sekalipun orang tua itu berada pada kesyirikan, maka tetap kita ada kewajiban untuk melakukan kebaikan. Jadi ihsan yang dimaksudkan di sini adalah ihsan, kita melakukan kebaikan apapun yang diberikan kepada kita, entah kemudian kebaikan ataupun keburukan. Kemudian yang selanjutnya, wala taqatulu auladakum min imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut miskin. Kenapa orang-orang musyrikin itu membunuh anak-anak mereka, dan kebanyakan dibunuh adalah anak-anak perempuan? Karena menurut mereka anak perempuan itu merugikan. Pertama, ketika dilahirkan mereka harus diberi makan. Yang kedua, ketika bekerja mereka tidak bisa bekerja untuk kerja-kerja yang keras. Yang ketiga, ketika mereka menikah, mereka itu dibawa lari oleh suaminya. Jadi menurut mereka, perempuan itu adalah aib yang justru akan mengurangi jatah rizki yang ada pada diri mereka. Makanya kemudian ada kebiasaan di dalam orang-orang musyrikin itu untuk membunuh anak-anak perempuan berdasarkan hal yang tiga tadi, disebabkan karena anak perempuan tidak punya kekuatan dalam kerja keras. Yang kedua, diberi makan sampai besar, tiba besarnya dia dibawa lari oleh suaminya. Kemudian yang selanjutnya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ada dua ayat terkait dengan masalah ini. Ada di dalam Quran surat Al-Isra, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kalau di dalam Quran surat Al-An'am, Allah berfirman, kami akan memberikan rezeki kepadamu, itu kepada orang tua, dan kepada mereka, kepada anak-anak. Tapi kalau di dalam Quran surat Al-Isra, itu dimulai dengan anak dulu. Kami akan memberikan rezeki kepada mereka, dan kami akan memberikan rezeki pula kepada dirimu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai Allah menjadikan dua ayat ini berbeda? Menjadikan dua ayat ini berbeda. Kenapa yang pertama di Al-An'am ini disebutkan orang tua, kemudian yang kedua anak-anak, sedangkan di dalam Quran surat Al-Isra disebutkan anak-anak dulu, kemudian orang tua? Jawabannya adalah nahnu narzuqukum yang berada di Al-An'am itu berlaku bagi orang yang miskin, orang yang memang tidak punya penghidupan. Sehingga kemudian ketika ada anak dikhawatirkan mereka tidak bisa memberikan makan, maka kemudian mereka bunuh, wala taqtulu, mereka bunuh anak tersebut. Maka Al-An'am ini nahnu narzuqukum memberikan penjelasan kepada orang-orang miskin bahwa harta itu akan diberikan kepadamu, atau rizkimu itu akan diberikan kepadamu, dan juga akan diberikan rizki kepada anak-anakmu. Sedangkan Quran surat Al-Isra itu dimulai dulu dengan anak-anak, kemudian setelah itu orang tua, karena itu bagi orang-orang yang kaya. Di dalam Quran surat Al-Isra, kalau tentang orang-orang yang kaya di dalam Quran surat Al-Isra itu, mereka khawatir jangan sampai anak-anak mereka lahir akan mengurangi jatah rizki mereka. Itu menjadi perbedaan di dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-51 di dalam Quran surat Al-Isra. Kenapa sampai kemudian berbeda tersebut? Kemudian kenapa Allah tidak menggabungkan lagi? Menggabungkan saja, kami akan memberikan rezeki kepada kalian. Kenapa harus dipisahkan antara pemberian rezeki kepada orang tua dan kemudian pemberian rezeki kepada anak-anak? Allah pisahkan pernyataannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak digabungkan dengan kalian? Ternyata jawabannya adalah Allah ingin menjelaskan bahwa manusia itu ketika dilahirkan dia membawa rezekinya masing-masing, tidak mengambil rezeki yang lain atau tidak menempati tidak menempati pada rezeki yang lain. Kemudian yang selanjutnya, wala taqrabul fawahisha, ini yang menjadi pertanyaan tadi. Dan jangan kamu mendekati perbuatan zina, keji, fawahisha, keji ataupun zina. Kalau misalnya kita refleks ada di dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu la khutuwatis syaitan. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa sampai kemudian jangan mendekati? Dan kemudian kenapa disebut dengan langkah-langkah syaitan? Karena siapa yang sudah masuk pada langkah-langkahnya syaitan, maka dia akan sulit sekali untuk keluar.
Jadi dia akan sulit sekali untuk keluar. Maka kemudian disebut dengan wala taqrabul fawahisha. Fawahisha apa yang dimaksudkan? Ma dhahara minha, yang nampak. Jadi bersalaman itu zina yang nampak. Yang kedua, cipika-cipiki itu zina yang nampak. Pacaran itu zina yang nampak. Pelacuran itu zina yang nampak. Kemudian Allah tambahkan wa ma baton, dan zina yang sembunyi. Sebagaimana Mbak Rara yang tanyakan tadi, ada zina yang secara tersembunyi yang ada di dalam hati setiap manusia. Dan itu harus direm dengan apa namanya? Dengan iman. Tanyakan kepada para lelaki, kenapa mereka diperintahkan untuk menjaga mata-mata mereka? Disebabkan ketika mereka tidak bisa menjaga mata-mata mereka, maka pikiran-pikiran mereka akan melayang-layang. Dan yang dimaksudkan dengan wama baton, itu harus zina yang tersembunyi adalah apa yang kemudian dipikirkan oleh para lelaki ketika melihat perempuan-perempuan yang bertebaran di muka bumi ini. Makanya kemudian wama baton, yang kita lakukan zina secara tersembunyi, yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam pikiran kita maupun di dalam hati kita. Jadi zina yang dimaksudkan untuk dijauhi adalah zina yang nampak maupun yang tidak nampak. Wala taqatulun nafsal lati harrama Allah, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan sebab yang benar. Tentu ini sebagai disampaikan. Cuman seperti yang terakhir ada seperti ini. Ketika seseorang itu telah berada di kubangan dosa, sebagaimana Mbak Rara juga tadi setelah Mbak Rara ada pertanyaan tentang pacaran, kenapa orang sudah kemudian terbiasa dengan pacaran? Ketika dosa itu sudah dianggap sebagai sebagian daripada budaya, maka dosa itu ketika dosa itu sudah terbiasa, maka dosa itu akan dianggap sebagai sebagian daripada budaya, dan kebenaran akan dianggap sebagai sesuatu yang asing, sehingga seseorang yang menyampaikan sesuatu yang benar akan dianggap asing pada sesuatu yang justru merupakan kesalahan yang telah membudaya. Itu saja. Oke. Bang Muji sudah. Oke. Ya. Terima kasih Bang Muji atas tanggapannya, atas pendapatnya, sharingnya. Oke teman-teman, alhamdulillah luar biasa diskusi hari ini. Ini menjadi diskusi terlama ya sejauh ini dari sharing subuh. Luar biasa. Terima kasih teman-teman masih bergabung sampai detik ini. Oke, mungkin untuk sesi terakhir kembali lagi kepada Mas Tegar agar bisa menyampaikan closing statement-nya. Diiringi dengan tanggapan tadi, boleh? Mas Tegar di mana nih? Iya, Mbak. Oh ya, silakan Mas. Boleh ditanggapi sambil memberikan closing statement-nya. Mungkin ya. Kalau sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian, kepada Pak Heru, kepada Ustadz Mujiono, kepada Bang Syafiq. Alhamdulillah, kedepannya semoga kita semua, karena ini sebagai jalan yang benar, semoga kita semua ini bisa mendapatkan taufik sehingga kita dapat melakukan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya sebagaimana yang ada pada ayat ini. Dan semoga juga Allah memberikan kita kesempatan, karena kan manusia mempunyai usaha dan Allah mempunyai taufik. Semoga kita bisa mendapatkan keduanya. Mungkin itu, Mbak. Oke. Ya, terima kasih Mas Tegar atas closing statement-nya. Kita sama-sama sekarang sudah berada di akhir diskusi. Sebelum kita tutup, mungkin saya ingin mengingatkan kembali teman-teman agar jika punya waktu, jangan sungkan untuk selalu bergabung di sesi sharing subuh Ramadan. Insya Allah besok juga kita akan bertemu Bang Muji lagi. Ya Bang ya? Jadi insya Allah besok jam 9. Jadi Bang Muji ini akan memberikan sedikit diskusi esok. Jadi teman-teman ditunggu sekali lagi. Oke, kita langsung saja tutup diskusi ini dengan sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim.
Dan doa penutup majelis. Subhanallah. Ya, dari saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.